Bos-bos, kelapa muda nggak selalu dijual di gerobak pinggir jalan. Di Jogja dan Solo Raya, kelapa muda satu ini naik kelas. Bisa masuk hotel juga resto. Bahkan jadi produk dengan standar distribusi harian. Dan uniknya, usaha produk kelapa ini dikelola dengan disiplin ala militer, bos. Halo bos, saya Mega Untoro, owner dari Omah Degan Dejingga. Saat ini saya masih aktif di TNI AU, yaitu Dinas di Satuan Pertahanan Pangkalan Lanut Adi Sumarmo, Solo. Di sini saya memproduksi tentang turunan kelapa muda jelly, ada kelapa segar, kemudian berbagai varian di sini kami olah dari kelapa muda itu dan sudah saya distribusikan kepada resto, hotel, tempat wisata. Mau tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, ide bisnis ini tidak lahir dari tren sesaat, tapi dari proses belajar tiada henti dari seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Tahun 2019, saat saya masih dinas di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, saya ketemu seseorang yang mana dari Aceh. Dia belajar tentang kelapa muda jelly ini dari Thailand, karena kelapa muda jelly ini bisa disebut dengan juga kelapa Thailand. Kami kerjasama, kami diajarkan tentang pengolahan kelapa muda tersebut. Dari situ kami ada naik turunnya, kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah bisa sebesar ini. 6 tahun berjalan, produknya tetap sama, kelapa, tapi nilai jualnya berbeda. Di tangan Mega Untoro, kelapa dikelola jadi standar industri. Tidak hanya jadi produk segar, tapi diolah jadi kelapa jelly dengan nilai tambah. Prosesnya itu mulai dari datang kelapa, karena dari sana sudah disortir. Ini yang kecil, ini yang untuk jelly, ini yang untuk kelapa segar, sudah. Sambil dikupas, kemudian dibersihkan. Kalau yang kelapa jelly dibelah, airnya dimasak. Kemudian setelah mendidih, ditunggu setengah jam, baru dituang ke kelapanya. Setelah itu nunggu dingin, baru ditutup, di wrapping, baru masuk freezer. Itu prosesnya kurang lebih 10 jam lah. Kalau kelapa segar ya cuman gitu saja, habis itu di wrapping. Bos, disinilah bedanya produk biasa dengan produk bisnis. Ada sortir, ada standar, ada kontrol waktu. Untuk bikin kelapa jelly perlu proses panjang. Air kelapa harus dimasak terlebih dulu, lalu dituang dan tunggu sampai dingin. Selanjutnya disimpan di dalam freezer. Sedangkan kelapa segar difokuskan ke kebersihan dan kecepatan distribusi. Alhamdulillah ini sudah ada penyuplainya itu dari Kebumen, Purworejo, Cilacap, kemudian dari Pacitan. Nah dari situ untuk memilih karakteristik yang kami butuhkan itu sudah petani atau pengepul sudah paham. Ini yang untuk kelapa jelly, ini yang untuk kelapa segar, terus kemudian yang orang yang mau untuk yang di pinggir-pinggir jalan itu mau kulaan untuk yang kelapa dibelah, itu sudah ada semuanya, sudah ada spek-speknya semuanya. Distribusi dilakukan setiap hari. Malam produksi, pagi sudah siap kemas dan dikirim ke resto, hotel sampai tempat wisata. Kecepatan jadi kuncinya, bos. Semua itu muaranya di manajemen. Manajemen waktu, manajemen sumber daya manusianya, manajemen keuangan, harus semuanya. Dan kunci pokoknya disiplin. Karena saya abdi negara, saya TNI AU, tentunya sudah terbiasa dengan disiplin. Semua itu bisa berjalan lancar karena kedisiplinan. Bos, di sini kita tahu kenapa bisnis ini bisa berjalan rapi. Bagi Mega Untoro, disiplin bukan hanya soal jam kerja, tapi soal sistem. Siapa kerja apa, kapan produksi, kapan distribusi, semua tercatat. Karena dalam bisnis fresh food, kesalahan kecil bisa jadi kerugian besar. Saya di Lanut Adi Sumarmo itu kebetulan di bawah naungan Lanut Adi Sumarmo itu ada dinas teritorial yang mana produk-produk kami ini terutama sampahnya bisa diolah dengan kokopit yang seperti itu,
bisa untuk ketahanan pangan, Mbak. Bisa untuk jadi media tanam. Nah, di Dinas Teritorial Lanut Adi Sumarmo itu punya lahan perkebunan dan ada punya peternakan. Nah, dari kotoran kambing, kotoran ayam itu difermentasi, kemudian dicampur dengan media tanam. Dan kedisiplinan itu tidak hanya berhenti di produk utama. Dari satu kelapa tidak ada yang terbuang. Sabut diolah jadi kokopit, media tanam, dan bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Ini bukan sekedar bisnis, tapi model usaha yang selaras dengan program nasional, Bos. Dengan saya membagi waktu dinas, kita apel pagi tetap apel pagi. Ada kegiatan, kebetulan saya misalnya protokoler, semacam hal itu, saya penyiapan jajar kehormatan Panglima, jajar kehormatan Kepala Staf, itu tetap nggak ada yang istilahnya mengganggu. Di sini sudah saya serahkan ke kakak kandung saya, dalam arti saya hanya sebagai manajer. Saya mengawasi, yang jelas ilmunya saya tularkan semuanya ke karyawan. Yuk, caranya mengupas seperti ini, cara memasak seperti ini. Itu pun saya dengan sosial media dan sebagainya, kita tetap membantu. Gampang, Mbak, dengan dimanapun saya masih berdinas, ada orderan, tetap oke, tinggal share ke sini. Ini resto ini butuh sekian, tempat wisata ini butuh sekian, hotel butuh sekian, cuman gitu saja. Dan disinilah peran manajer bekerja. Pak Mega tidak harus selalu di lapangan, tapi sistemnya harus hadir setiap hari. Standar kerja, standar produk, standar distribusi. Mau Pak Mega lagi dinas atau tidak, order tetap jalan. Namun setiap usaha tidak akan berjalan mulus begitu saja, Bos. Halangan dan cobaan pasti akan selalu menimpa. Dan semua tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan berjalannya waktu 6 tahun sekarang ini, hiruk pikuk kemarin ibaratnya ditikung sama karyawan, gak ada masalah bagi saya. Alhamdulillah dengan berkat doa, ikhtiar, usaha, tetap akhirnya berjalan dengan seperti ini. Kurang lebih sih antara 300-an juta ya, Mbak. Saya akhirnya menjual aset, Mbak. Dengan berjalannya waktu, dengan sekarang, buktinya saya masih bisa, ya itu tadi, dinas tetap, semua bisa terbagi. Dari ditikung karyawan sampai jual aset, bahkan mulai dari nol lagi. Tapi disinilah bedanya, usaha yang sekedar jalan dengan usaha yang punya manajemen. Ada yang berhenti, ada juga yang bertahan. Dan untuk mempertahankan usaha, pasti ada cara yang perlu diperhatikan setiap harinya, Bos. Biar repeat order itu bagaimana? Itu semua tentang citra konsumen, citra pelayanan, itu kami teliti, Mbak. Maksudnya, resto pengen kita titipin, berarti punya showcase, ya kita suplai showcase-nya. Nanti kita dicicil, kan semacam itu. Terus ada yang mungkin basi, kita retur. Jadi semua itu akan ada solusinya. Nah, Bos, di bisnis, repeat order adalah nafas. Maka yang dijual bukan hanya produk, tapi rasa aman. Showcase dan lemari es disediakan. Produk rusak bisa retur. Semua diatur agar kerjasama jadi panjang dan saling percaya. Kalau yang Solo Raya ya itu beberapa kabupaten di Solo Raya ini. Klaten, kemudian Sukoharjo sendiri, kemudian Karanganyar, Sragen, Solo Kota, Kota Madya itu, terus kemudian Boyolali, banyak lah, Mbak. Hasilnya, jaringan distribusi terbentuk dari Solo Kota, Klaten, Karanganyar, Sragen, hingga kawasan wisata seperti Tawangmangu. Dan ini bukan soal jauh atau dekat, Bos, tapi soal kesiapan suplai pasokan harian. Jadi tentunya kita nggak akan bikin yang tinggi-tinggi banget. Misalnya suplai dari kelapanya harga 5.000. Nanti kita HPP, harga produksi itu 60% dari harga jual awal, harga kita untuk agen. Kami jual mungkin 13.000 kalau yang kelapa jelly. Yang kelapa segar kita jual 11.000. Ini dia inti dari bisnisnya, Bos. Cuan tidak datang dari nebak-nebak, tapi dari hitungan. Harga pokok penjualan jadi pegangan,
Harga tidak terlalu tinggi, tapi volume bisa jalan. Hasilnya jangan ditanya, sudah pasti cuannya meledak. Dari situ kita udah ada margin untuk karyawan, untuk kendaraan, untuk suplai. Jadi untuk biaya peralatan, jadi kita udah hitung semuanya. 10% itu untuk pengembalian modal, 10% profit yang kita dapatkan dari modal tersebut. Katakanlah 200 sampai 300 butir per hari. Kalau dalam sebulan mungkin rata-rata 10 sampai 20 ribu butir. Kali 10 ribu. Tuh bos, bisa dihitung. Omsetnya tembus minimal 100 juta rupiah per bulan. Nah bos, itu dia tadi Omah Degan De Jingga yang memproduksi kelapa muda jali dan kelapa segar. Saya punya tip kalau mau sukses. Yang pertama, segera melangkah action. Kemudian kedua, kalau mau sukses, manajemen tetap disiplin yang dilaksanakan. Dan yang penting, cuan bos.